Hai semua, balik lagi bareng aku Aga. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat ya. Teman-teman semua, pada kesempatan ini aku pengen ngajak teman-teman diskusi santai saja terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan muncul pada saat teman-teman akan interview dengan HR. Nah, di sini pada kesempatan ini aku pengen ngajak teman-teman diskusi. Ada nggak nih yang bakal segera interview untuk posisi konten spesialis? Yuk kita diskusi bareng aja teman-teman. Kira-kira pertanyaan apa aja sih yang mungkin akan ditanyakan? Nanti teman-teman bisa latih melalui video ini. Bagi teman-teman semua yang nonton video ini sebagai video pertama dari channelku, aku pengen ngucapin salam kenal dan selamat datang. Silahkan explore aja nanti informasi yang ada di channelku ini, khususnya di bagian playlist. Bagi teman-teman yang mau belajar interview, ada dua playlist yang aku bikin ya. Playlist 50 pertanyaan interview kerja, di mana teman-teman nanti bisa melihat berbagai pertanyaan sambil teman-teman latihan ngomong sendiri. Oke, video ini termasuk video yang ada di playlist itu ya. Dan yang kedua adalah playlist tes interview. Kalau di sini teman-teman akan lebih banyak mendengarkan. Aku membahas satu pertanyaan interview di satu video. Jadi video yang di atas itu untuk praktek ngomong dan video tes interview ini untuk teman-teman mendengarkan. Bagi teman-teman yang belajar interview, tolong diseimbangkan ya teman-teman untuk belajar antara mendengarkan pembelajaran maupun praktek ngomong. Kenapa? Karena mau interview dengan siapapun, HR, user kayak gitu, teman-teman tidak akan lengkap kalau belajar interviewnya itu hanya dengan mendengarkan atau membaca saja. Karena pada akhirnya nanti teman-teman harus mengucapkan juga secara langsung. Jadi di situ teman-teman harus bisa meluangkan waktu untuk berlatih. Interview itu jangan dihafal pertanyaannya maupun jawabannya. Biar natural teman-teman. Interview itu bukan proses store hafalan. Jadi nanti teman-teman dengan banyak berlatih, banyak mendengarkan, itu nanti teman-teman akan bisa menghadapi interview dengan lancar. Aku yakin itu kayak gitu. Oke teman-teman, kita langsung saja ya masuk ke daftar pertanyaannya buat latihan. Kira-kira apa aja sih yang mungkin akan ditanyakan pada saat kita interview dengan HRD untuk posisi konten spesialis. Nanti kalau teman-teman nonton video ini, cara mainnya gimana? Aku akan display daftar pertanyaan. Di sana teman-teman tinggal pause saja videonya. Kemudian coba ngomong sendiri secara lantang. Coba jawab pertanyaanku langsung aja. Mau depan cermin juga boleh. Kalau ada teman, role play juga boleh. Rasakan apakah teman-teman itu sudah lancar belum? Sudah pede belum untuk menjawab pertanyaan itu? Kalau belum, nanti teman-teman tinggal catat saja pertanyaannya dan nanti teman-teman bisa riset. Oke, teman-teman, kita langsung masuk ke daftar pertanyaannya ya. Jadi gini teman-teman, pada saat teman-teman interview dengan HR untuk posisi konten spesialis, ada pertanyaan yang menanyai terkait dengan diri sendiri, dirinya teman-teman. Ini biasa ya, daftar pertanyaan yang biasa muncul lah intinya begitu. Beberapa bentuk pertanyaan yang mungkin akan ditanyakan adalah sebagai berikut. Ceritakan tentang diri Anda, mengapa Anda tertarik pada posisi konten spesialis. Apa motivasi Anda untuk bekerja di bidang konten? Apa kelebihan Anda yang relevan dengan pekerjaan ini? Apa kelemahan Anda dan bagaimana Anda mengatasinya? Bagaimana Anda menggambarkan diri Anda dalam tiga kata? Mengapa Anda ingin bergabung dengan perusahaan kami? Apa yang membuat Anda merasa cocok untuk posisi ini dibandingkan kandidat yang lain? Apa nilai atau prinsip kerja yang Anda bawa? Bagaimana Anda mengatasi tekanan dalam menghadapi deadline konten? Silakan teman-teman di sini boleh pause video ini dan coba jawab satu persatu pertanyaannya. Rasakan apakah teman-teman sudah lancar atau belum untuk menjawabnya. Nanti teman-teman bisa riset secara mandiri jawabannya dan perbanyak latihan ngomong. Oke teman-teman, silahkan pause video ini. Oke teman-teman, gimana? Sudah dicatat untuk daftar pertanyaannya? Kita lanjut ya. Untuk pertanyaan lain, teman-teman, kategori lain yang mungkin akan ditanyakan adalah hal-hal yang berkaitan dengan pengalaman di masa lalu. Entah pengalaman pendidikan, pengalaman kerja, organisasi, kepanitiaan, bootcamp, perlombaan, dan lain-lain kayak gitu. Itu adalah momen-momen yang mungkin akan ditanyakan. Di sini aku akan berfokus ke pendidikan dan pengalaman secara umum. Beberapa bentuk pertanyaan yang mungkin akan ditanyakan adalah sebagai berikut. Bagaimana pendidikan Anda mempersiapkan Anda untuk peran ini? Intinya adalah ceritakan pengalaman pendidikan Anda gitu ya. Ceritakan pengalaman Anda dalam membuat dan mengelola konten. A- Apakah Anda pernah bekerja dalam tim pemasaran?
atau komunikasi sebelumnya? Apa jenis konten yang paling sering Anda buat? Ini sering ditanya nih. Apa pencapaian terbesar Anda dalam pekerjaan konten sebelumnya? Apakah Anda pernah membuat strategi konten untuk kampanye pemasaran? Silahkan ceritakan. Bagaimana pengalaman Anda dengan SEO, Search Engine Optimization? Bagaimana apakah Anda pernah menggunakan alat atau platform manajemen konten? Teman-teman bisa sebutkan tuh ya, kan ada banyak sekarang. Ceritakan pengalaman Anda dalam membuat konten untuk sosial media. Apakah Anda memiliki portofolio konten yang dapat Anda bagikan kepada kami? Silakan teman-teman di sini bisa pause videonya dan coba jawab satu persatu pertanyaannya. Di situ teman-teman ngomong sendiri aja, ngomong secara lantang. Rasakan apakah teman-teman itu sudah yakin dengan jawabannya. Udah tahu jawabannya belum nih? Atau masih ngambang? Atau udah tahu jawabannya tapi masih belum lancar? Silahkan nanti pertanyaan dicatat. Teman-teman nanti tinggal riset secara lebih mendalam lagi. Dan teman-teman luangkan waktu untuk belajar pertanyaan ini. Silahkan pause video ini. Oke teman-teman sudah dicatat untuk pertanyaan-pertanyaannya. Kita lanjut ya teman-teman ya. Kategori pertanyaan lain yang mungkin akan ditanyakan adalah yang berkaitan dengan skill, khususnya skill teknis. Beberapa bentuk pertanyaan yang mungkin akan ditanyakan adalah sebagai berikut teman-teman. Apa langkah pertama Anda dalam merancang strategi konten? Bagaimana Anda memastikan konten Anda sesuai dengan target audiens atau audiens targetnya? Bagaimana Anda melakukan riset sebelum membuat konten? Apa yang Anda ketahui tentang konten marketing funnel? Kemudian bagaimana Anda memastikan konten Anda tetap relevan dengan tren pasar saat ini? Apakah Anda familiar dengan tools analytics seperti Google Analytics? Jelaskan penggunaannya. Bagaimana Anda mengukur keberhasilan sebuah konten? Nanti di sini teman-teman akan berfokus sama matriksnya ya. Apakah Anda pernah menulis konten berbasis keyword? Ceritakan prosesnya. Kemudian bagaimana Anda menangani kritik terhadap konten yang Anda buat? Apa pengalaman Anda dalam mengedit atau merevisi konten sebelum dipublikasikan? Ini teman-teman bisa tonjolin kemampuannya terkait dengan misalkan video editing, foto editing, atau yang artikel editing dan lain-lain gitu ya. Kemudian ceritakan pengalaman Anda menggunakan AI yang berguna untuk posisi ini. Zaman sekarang jangan pakai yang manual-manual aja. Teman-teman di sini pengen jadi konten spesialis harus familiar dengan tools AI. Nah, ini adalah momen yang teman-teman cocok untuk pamer. Silakan teman-teman bisa pause video ini dan coba jawab satu persatu pertanyaannya. Rasakan apakah teman-teman sudah lancar, sudah pede belum untuk menjawabnya. Kalau belum, silahkan catat pertanyaannya dan nanti teman-teman bisa riset secara mandiri. Silahkan. Oke, teman-teman sudah dicatat untuk pertanyaan-pertanyaannya. Nanti kalau ada pertanyaan, boleh loh tuliskan di kolom komentar. Teman-teman kalau aku ditanya ini jawabannya gini, boleh nggak? Nanti bisa nimbrung deh aku di kolom komentar. Atau mungkin ada teman-teman lain yang sedang belajar video yang sama, bisa diskusi bareng di kolom komentar. Oke, teman-teman. Ingat ya, jangan lupa pokoknya di sana teman-teman pause aja videonya, ngomong sendiri, pause ngomong sendiri, dicoba-coba buat latihan. Oke, kita lanjut teman-teman ke daftar pertanyaan selanjutnya yang mungkin akan ditanyakan adalah yang berkaitan dengan kemampuan teman-teman membuat prioritas. Hubungannya sama manajemen waktu, manajemen proses tindakan dan lain-lain kayak gitu. Beberapa bentuk pertanyaan yang mungkin akan ditanyakan adalah sebagai berikut teman-teman. Bagaimana Anda mengatur prioritas dalam mengelola banyak proyek konten sekaligus? Apa langkah Anda untuk memastikan konten selesai tepat waktu? Bagaimana Anda menangani revisi yang datang di menit-menit akhir? Apa pendekatan Anda untuk brainstorming ide-ide konten baru? Ini kalau misalkan tiba-tiba ngalamin yang namanya kreatif block ya. Kemudian bagaimana Anda memastikan kualitas konten meskipun dikerjakan dengan deadline yang ketat? Apa yang Anda lakukan jika menghadapi creative blocks? Kalau teman-teman belum tahu istilah ini bisa googling ya. Saat membuat konten, bagaimana Anda bekerja sama dengan tim lain seperti desain atau pemasaran dalam proyek konten? Apa yang Anda lakukan jika diminta membuat konten dengan topik yang kurang Anda kuasai? Bagaimana Anda memastikan komunikasi yang baik dalam tim? Apa pendekatan Anda untuk menjaga konsistensi tone dan voice di konten? Silahkan teman-teman boleh
pause video ini dan coba jawab satu persatu pertanyaannya. Rasakan apakah teman-teman sudah tahu jawabannya atau belum. Kalau udah tahu, kira-kira udah yakin belum dengan jawabannya? Kalau udah tahu, udah yakin, kira-kira dalam penyampaiannya ada yang masih bingung nggak? Kalau masih bingung atau belum lancar, teman-teman boleh catat pertanyaannya dan nanti silahkan teman-teman bisa latih secara mandiri. Silahkan pause video ini. Oke, teman-teman sudah dicatat untuk daftar pertanyaannya. Dan yang selanjutnya ini adalah daftar yang berkaitan dengan kemampuan kreativitas, inovasi, dan pemecahan masalah pada saat teman-teman bekerja sebagai konten spesialis dan menghadapi kondisi tertentu. Beberapa bentuk pertanyaan yang mungkin akan ditanyakan adalah sebagai berikut. Bagaimana Anda menangani konten yang tidak mendapatkan engagement seperti yang diharapkan? Apa langkah Anda jika strategi konten yang Anda buat tidak berhasil? Bagaimana Anda menyesuaikan konten untuk berbagai platform sosial media? Apa inisiatif yang pernah Anda lakukan untuk meningkatkan strategi konten perusahaan sebelumnya? Bagaimana Anda memastikan konten tetap unik dan tidak monoton? Apa yang Anda lakukan jika mendapati konten Anda ditiru oleh pihak lain atau kompetitor? Bagaimana Anda mengelola feedback dari audiens untuk memperbaiki konten? Apa ide kreatif terbaru Anda untuk konten yang engaging? Bagaimana Anda menggunakan data untuk menciptakan strategi konten yang lebih baik ke depannya dan apa yang akan Anda lakukan untuk memperbaiki konten lama agar lebih relevan. Silakan teman-teman di sini coba jawab satu persatu pertanyaannya. Rasakan apakah teman-teman nanti udah lancar atau belum untuk menjawabnya. Praktek ngomong ya teman-teman di sana ya. Oke, coba dilatih, dibiasakan. Kalau masih belum lancar, belum yakin, nanti dicatat pertanyaannya dan teman-teman bisa riset jawaban secara mandiri dan latihan secara mandiri. Silahkan pause video ini. Oke teman-teman, sudah dicatat semua untuk daftar pertanyaannya. Oke, jadi itu adalah daftar pertanyaan untuk belajar kita pada kesempatan kali ini ya, teman-teman ya. Bagi teman-teman yang pengen melamar sebagai content spesialis akan menghadapi interview dengan HR, silahkan pelajari banget ya pertanyaan-pertanyaan yang tadi udah aku cantumin. Kalau teman-teman sadari bahwa pertanyaannya tuh nggak kayak pertanyaan HR yang template saja, yang silahkan perkenalkan diri, apa motivasi Anda, apa rencana Anda berapa tahun ke depan, nggak cuma itu teman-teman. Zaman sekarang interview HRD tuh terkadang tuh udah mulai masuk ke arah user. Jadi teman-teman di situ udah aku biasain beberapa pertanyaan standar yang bisa jadi bridging jembatan ke arah interview user. Dan seringkali juga pada saat teman-teman diundang interview untuk interview dengan HR, ternyata di tempat itu ada HR, ada user. Jadi langsung panel gitu teman-teman. Jadi langsung tanyanya bareng-bareng. Nah, kalau teman-teman hanya berlatih untuk interview HR kayak biasa, tiba-tiba nanti ada user, nanti teman-teman malah jadi kurang optimal hasilnya gitu. Bagi teman-teman yang mau ngadepin interview konten spesialis ini, aku saranin ada 4 poin, 4 hal yang harus teman-teman pelajari. Yang pertama, silahkan teman-teman riset terkait dengan posisi yang teman-teman lamar. Tugas tanggung jawabnya, KPI-nya, rutinitas harian, mingguan, bulanan, dan lain-lain. Yang kedua, riset soal perusahaan yang dilamar. Cari websitenya, cari sosmednya, cari ulasannya di Google, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga adalah teman-teman baca ulang terkait dengan dokumen yang udah dikirim buat ngelamar kerja. Jangan sampai teman-teman ditanya seputar CV, itu aja bingung. Soal transkrip, soal portofolio yang teman-teman siapin sendiri malah bingung gitu. Dan yang keempat adalah di internet banyak ya teman-teman orang-orang yang sudah berbagi terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang biasa muncul saat interview. Silahkan dipelajari dari channel YouTubeku juga bisa. Teman-teman buka di bagian playlistnya kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman yang tadi bisa coba nih. Nah, buka playlistku, teman-teman bisa riset. Di sini ada puluhan pertanyaan interview buat dilatih. Itu aku campur antara HR sama user. Terus di sini juga ada puluhan juga pertanyaan gitu. Jadi biar teman-teman bisa lebih optimal lagi gitu ya. Nanti kalau teman-teman pengen diskusi, silahkan boleh hubungin aku lewat sosmedku yang ada di sini, platform yang ada di sini. Nggak melulu soal interview untuk posisi konten spesialis. Nanti biar kita bisa diskusi lebih mendalam gitu ya teman-teman ya. Nanti kalau ada teman-teman yang pengen, Kak, coba dong bikinin pertanyaan untuk interview posisi ini itu juga boleh banget kayak gitu.
Nanti aku akan coba bikinin daftar pertanyaannya biar teman-teman bisa berlatih secara free, secara gratis tinggal nonton dari YouTubeku ini. Paling sementara dari aku itu dulu, teman-teman. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang belajar interview, semoga lancar. Yang lagi nyari kerja, semoga segera ditemukan dengan pekerjaan impiannya. Sementara dari aku itu dulu, sampai ketemu di video selanjutnya.